Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahmi Ulmuddin Jaitani, NIM 068 angkatan 2018 dari jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang review saya terhadap sebuah jurnal atau artikel yang berjudul Indonesia Strategi Hacking and the South China Sea yang ditulis oleh Is Gindarsah yang diterbitkan pada tahun 2017. Di mana dalam artikel ini memuat tentang pendahuluan, kemudian dalam pembahasannya juga terbagi seperti ada pembahasan minat multidimensi Indonesia, kemudian acara destabilisasi terbaru, dan kemudian ialah lindung nilai strategi Indonesia di Laut Cina Selatan. Dan pada akhir artikel ini penulis artikel menutupnya dengan keterangan penutup. Pertama-tama saya akan membahas tentang pendahuluan yang ditulis oleh penulis artikel, di mana penulis artikel menjabarkan bahwa Indonesia mengirimkan surat ke PBB guna memperjelas posisinya atas klaim Cina yaitu 9 garis putus-putus yang dikirimkan ke PBB. Tanggapan Indonesia itu sendiri merupakan langkah untuk mempertahankan posisinya sebagai pihak netral dan non-penggugat. Dan penulis artikel dalam pendahuluan ini juga menjelaskan bahwa dalam artikel ini penulis artikel akan menjelaskan tentang pandangan Indonesia dan kepentingan multidimensi di Laut Cina Selatan yang pertama, dan kemudian yang kedua ialah artikel ini membahas tentang destabilisasi di wilayah maritim yang dipersengketakan dengan mengulas peristiwa-peristiwa terupdate yang pada akhirnya penulis artikel akan memberikan sebuah uraian untuk menanggapi kebijakan yang diterapkan Indonesia guna mengurangi ketegangan ketegangan konflik di Laut Cina Selatan. Pendapat saya tentang bagian pendahuluan dalam artikel ini, saya akan baru memahami urgensi dari penulisan artikel ini ketika saya setelah membaca secara keseluruhan. Dan dalam pendahuluan ini penulis artikel langsung menyodorkan sebuah kasus di mana Indonesia menanggapi atas klaim yang dilakukan Cina yaitu 9 garis putus-putusnya. Dan saya melihat bahwa hal itu merupakan sebuah urgensi dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan dalam artikel ini, yakni minat multidimensi Indonesia, yaitu dalam pembahasan artikel ini penulis menjabarkan tentang khawatiran Indonesia atas wilayah yang terkena imbas klaim Tiongkok atas Laut Cina Selatan, khususnya di Kepulauan Natuna, yang dimana Kepulauan Natuna tersebut terdiri atas 300 pulau kecil yang mengandung banyak sekali sumber daya laut energi di bawahnya. Apalagi interpretasi 9 garis putus-putus Cina tersebut melibatkan negara-negara ASEAN juga, di mana itu mengganggu stabilitas ekonomi, kemudian keamanan dan geopolitik di antara Cina dan negara-negara ASEAN yang terlibat sengketa tersebut, di mana posisi Indonesia dalam hal ini sendiri sebagai negara non-penggugat atau negara netral. Saya sendiri juga sangat setuju dengan apa yang telah dituliskan penulis artikel ini, bahwa dengan adanya sengketa atas Laut Cina Selatan tersebut yang melibatkan negara-negara ASEAN juga, hal tersebut berimbas pada perekonomian, kemudian keamanan dan geopolitik di antara negara Cina dan negara-negara ASEAN yang terlibat sengketa tersebut. Karena Cina sendiri dengan beberapa negara ASEAN juga menjalin sebuah kerjasama di mana sengketa Laut Cina Selatan yang terjadi tersebut sangat berimbas pada perekonomian, kemudian keamanan dan geopolitik yang terjadi. Dalam pembahasan selanjutnya, yaitu penulis akan membahas tentang cara destabilisasi terbaru, di mana dalam pembahasan ini penulis artikel mendeskripsikan bahwa prospek dari tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok masihlah rendah dan di masa mendatang akan memiliki sebuah implikasi jangka panjang pada stabilitas daerah. Salah satu tindakan Cina tersebut, salah satunya adalah illegal fishing, kemudian reklamasi di Kepulauan Spratly, di mana tindakan-tindakan Cina tersebut akan menuai reaksi pada negara-negara yang terlibat sengketa. Karena apa yang dilakukan Cina tersebut ya sebuah tindakan sepihak, di mana tindakan yang dilakukan Cina tersebut di wilayah yang dipersengketakan. Selanjutnya, penulis artikel menjelaskan bahwa adanya sebuah taktik pelunakan yang dilakukan oleh Tiongkok melalui juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok sendiri menyatakan bahwa mereka tidak mengakui atau tidak mengklaim tentang Kepulauan Natuna dan mengakui kedaulatan Indonesia atas kepulauan tersebut. Namun pada kenyataannya, klaim yang dilakukan Cina yaitu 9 garis putus-putusnya
tumpang tindih dengan wilayah Kepulauan Natuna. Selanjutnya, dalam pembahasan ini, penulis artikel menjelaskan tentang pembahasan pada lindung nilai strategis Indonesia Laut Cina Selatan atau strategi hedging Indonesia di Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa pemerintah Indonesia tampaknya melakukan strategi hedging untuk bertujuan menjaga keamanan nasional serta stabilitas regional Indonesia, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara penuntut di wilayah maritim yang dipersengketakan. Kemudian, Indonesia sebagai negara non-penggugat atau negara netral juga berusaha mempersuasif negara-negara yang terlibat sengketa untuk menahan diri hingga tercipta kondisi yang kondusif serta melakukan penyelesaian atas sengketa tersebut secara diplomatik, ya, dengan mengingat Tiongkok merupakan salah satu partner kerjasama dari Indonesia. Oleh karena itu, penulis menjabarkan strategi hedging yang dilakukan Indonesia merupakan sebuah hal yang tepat guna mempertahankan posisinya sebagai pihak netral, serta meminimalisir hal-hal yang sangat merugikan berbagai pihak, hingga tercipta adanya suatu keadaan yang damai. Saya juga setuju dengan apa yang telah dijabarkan penulis tadi, bahwa Indonesia melakukan strategi hedging merupakan sebuah langkah yang tepat. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Indonesia tersebut untuk menjaga stabilitas ekonomi, kemudian pertahanan dan geopolitiknya di antara negara Cina maupun juga dengan negara-negara ASEAN yang terlibat sengketa. Dan baru-baru ini putusan Majelis Arbitrase juga telah mengeluarkan sebuah putusan di mana klaim yang dilakukan Cina, yaitu 9 garis putus-putusnya, ialah tidak valid dan bertentangan dengan UNCLOS karena tidak mengakui tentang hak bersejarah yang diklaimkan Cina tersebut. Dan untuk Kepulauan Spratly sendiri, hal tersebut tidak ada di dalam arti dari UNCLOS sendiri. Karena itulah, tidak ada yang berhak atas ekonomi eksklusif di sekitar daerah Kepulauan Spratly tersebut. Namun yang sangat disayangkan sendiri, Cina telah menolak untuk mengakui dan menerima putusan pengadilan tersebut, yang artinya apa yang dilakukan Cina tersebut menentang adanya UNCLOS, di mana UNCLOS sendiri merupakan sebuah hukum internasional yang diakui atau dianut oleh negara-negara internasional. Dengan tindakan Cina yang melakukan latihan militer, kemudian kunjungan dengan pesawat sipil. Menanggapi apa yang dilakukan Cina tersebut, penulis telah menjelaskan dan menjabarkan secara kompleks pada artikel tersebut bahwa Indonesia sendiri telah melakukan peningkatan pada wilayah kemaritimannya, yaitu dengan mempertahankan wilayah kedaulatannya atas peningkatan ketegasan Cina pada perbatasan maritim paling utara negara itu sendiri, yaitu di wilayah Kepulauan Natuna. Untuk selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa penulis artikel sudah menjelaskan secara jelas dan runtut dalam penulisan artikel ini, di mana di awal kita dibawa pada sebuah kasus, yaitu klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan. Kemudian tindakan dalam pembahasan artikel ini juga telah dijelaskan oleh penulis artikel, yaitu tentang tindakan-tindakan Cina atas sengketa Laut Cina Selatan dan reaksi-reaksi negara ASEAN yang terlibat sengketa. Kemudian adanya suatu efek yang telah dijelaskan oleh penulis, yaitu efek yang terjadi di antara tindakan Cina kemudian reaksi-reaksi negara ASEAN yang implikasinya jatuh pada stabilitas, keamanan, kemudian ekonomi juga berdampak pada geopolitik. Dan di akhir pembahasan kita dibawa penulis kenapa adanya suatu urgensi pada judul ini, yaitu penerapan strategi hedging oleh Indonesia, di mana strategi hedging ini sendiri untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video ini. Apabila ada salah kata atau mungkin kurangnya suatu pembahasan dalam review kali ini, saya Ahmad Fahmi Ulumuddin Zaitani mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.